Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang cara untuk mengkoneksikan agar server kita mendapat koneksi internet, dan juga kita akan mencoba mengupgrade sebuah OS Ubuntu ini kepada menuju ke repositori lokal. Nah, yang perlu kalian ketahui, untuk server berjenis Linux ini wajib hukumnya untuk dilakukan update. Supaya kenapa? Supaya fitur-fitur yang baru bisa langsung diimplementasikan ke server kita, karena sangat berpengaruh terhadap keamanan. Nah, pada video yang lalu saya sudah membuat skema seperti ini dan saya akan coba mengulang kembali. Dari skema ini bisa saya jelaskan bahwasannya adalah dari internet, ya. Nah, dari internet ini akan mendapatkan sebuah akses internet kepada sebuah server, di mana server ini yang kita tahu dia akan mendapatkan IP secara otomatis atau mendapatkan IP secara DHCP, atau dia akan langsung mendapatkan IP yang diberikan oleh internet, yaitu berada di ETH 0. Selanjutnya untuk ETH 1 adalah untuk jaringan lokal kita nanti. Nah, sedangkan ETH 1 wajib hukumnya memberikan IP lokal. Nah, pada dasarnya server ini membutuhkan sebuah link agar dia dapat mengupdate repositori maupun menginstal sebuah aplikasi-aplikasi kebutuhan servernya. Nah, nanti kita akan coba mengupdate dan minggu selanjutnya kita coba akan menginstal sebuah aplikasi untuk kebutuhan sebuah server. Nah, dari sini saya sudah membuatkan sebuah langkah kerjanya supaya teman-teman semua bisa mengikuti langkah kerja yang sudah saya berikan. Ya, di antaranya kita cek dulu. Pertama ada langkah kerja koneksi jaringan internet untuk server. Yang pertama, pastikan sudah tersetting network pada virtual box. Bisa kita lihat settingannya untuk server, networknya kita lihat adapter satunya nanti ini untuk ETH 0 pastikan sudah NAT. Nah, NAT ini adalah sebuah sistem di mana virtual kita akan mendapatkan internet atau mendapatkan akses dari laptop kita. Kalau laptop kita tidak mendapatkan internet, maka NAT ini berjalan tapi tidak akan bisa menggunakan akses internet. Sedangkan untuk adapter 2, di mana nanti kita gunakan sebagai jaringan lokal atau ETH 1, sifatnya adalah internal network atau INET, di mana internal network ini akan menghubungkan antara virtual 1 dengan virtual 2. Nah, pastikan network kalian sudah tersetting dengan baik. Lalu langkah yang kedua, koneksikan laptop dengan internet, dan ini wajib hukumnya, ya. Silakan kalian koneksikan laptop kalian dengan akses internet, ya, karena kita akan mencoba memberi akses internet kepada server kita. Selanjutnya, nyalakan virtual mesin. Pastikan step kedua sudah kita lakukan. Nah, sekarang kita akan coba menyalakan virtual mesinnya. Kita tunggu. Oke, kita sudah masuk atau kita sudah menyalakan untuk server kita. Langkah selanjutnya yaitu kita login sebagai root atau administrator dengan menggunakan perintah sudo spasi min i. Saya login dulu dengan user saya. Nah, setelah saya sudah masuk sebagai user, selanjutnya kita masuk sebagai root, yaitu sudo spasi min. Nah, sudah menjadi root, ya, supaya lebih enak tampilannya kita bersihkan dengan mengetik clear misalkan. Nah, nanti dia akan bersih tampilannya. Sekarang kita sudah berada di posisi root, yaitu langkah keempat. Nah, pastikan langkah nomor 5 ini cek lagi settingan IP-nya yang sudah saya jelaskan di video selanjutnya.
Nanti kalau misalkan masih belum jelas, bisa dilihat kembali. Saya sediakan linknya di deskripsi video. Nah, dengan cara mengetik nano spasi etc garis miring network garis miring interface. Nah, ini kebanyakan kemarin ada yang bertanya, Pak, kok tampilannya hitam atau tidak ada tulisannya? Kemungkinan kalian salah mengetik ya ejaannya, atau tidak pakai S, ataupun tidak ada perintah nano. Sehingga hasilnya ketika kalian mengetik perintah etc network interface, maka tampilannya akan blank, yaitu nano spasi garis miring etc garis miring network garis miring interface. Kita akan mencoba ngecek lagi untuk IP-nya. Nah, sini nano etc network interface, saya enter. Nah, kita sudah masuk ke dalam interface-nya. Pastikan muncul seperti ini, harus muncul seperti ini. Sekali lagi, harus muncul seperti ini. Kalau ngeblank hitam, tadi sudah saya kasih tahu kenapa sebab dan kenapa bisa hitam ngeblank. Nah, yang pasti, pastikan sudah terkonfigurasi untuk auto ETH0, yaitu kita ketik atau kita setting dengan tulisan if s eth0 inet dhcp, yang nantinya IP di eth0 ini adalah IP untuk dhcp client, artinya dia akan mendapat IP secara otomatis. Sedangkan untuk eth1 kita setting address-nya sesuai dengan skema 192.168.1.0 dan subnet max-nya 255.255.250. Dan ini sudah dijelaskan auto ETH0-nya yaitu inet dhcp, lalu ETH1-nya yaitu address 110 dan netmax-nya 255. Kalau kalian masih kosong, silakan diisi dulu atau dilihat video sebelumnya. Seperti biasa, untuk keluar Ctrl X. Ya, lalu saya clear lagi. Nah, IP sudah saya setting. Ya, saya exit sudah. Lalu kita coba, sebenarnya ini adalah opsi terakhir untuk merestart network. Kalau kalian lupa menyalakan internet kalian di laptop kalian, tidak perlu kalian lakukan mematikan virtual, cukup kalian lakukan restart ya network, yaitu sudo spasi garis miring etc garis miring init d garis miring networking spasi restart. Untuk menghemat waktu sudah saya tulis skripnya. Nah, ini sudo spasi garis miring etc garis miring init d garis miring networking spasi restart. Nah, ini sangat penting sekali gunanya. Ingat, kalau kalian lupa menyalakan internet atau mengkoneksikan internet laptop kalian, maka kalian bisa menggunakan script ini tanpa harus mematikan server kita. Nah, kalau sudah saya reset untuk network kita, berarti nah ini adalah langkah terakhir, yaitu adalah mengecek IP. Pastikan IP untuk ETH0-nya itu sudah ada dengan cara mengetik ivconfig. Nah, bisa kalian lihat di sini untuk ETH0 itu sudah mendapatkan IP ISP, yaitu IP-nya 10.02.15. Nah, itu adalah IP otomatis yang diberikan oleh laptop saya ya untuk mendapatkan IP internet. Selanjutnya ETH0 sudah sesuai, yaitu alamat IP lokal 192.168.110. Nah, ini pastikan ETH0-nya sudah mendapatkan IP. Nah, selanjutnya langkah terakhir adalah ping ke sebuah domain. Pastikan mendapatkan reply. Di sini saya akan mencoba melakukan ping ke Google. Ping spasi google.com. Nah, sudah ada reply-nya, sudah ada ICMP-nya, sudah ada TTL-nya, sudah ada time-nya. Nah, ini menandakan server kita sudah mendapatkan akses internet. Ya, sesuai dengan skema yang sudah saya berikan sebelumnya. Nah, ini bahwa server kita sudah mendapatkan akses internet. Penting sekali server ini untuk mendapatkan akses internet, karena nanti aplikasi-aplikasi yang akan kita gunakan wajib hukumnya untuk mendownload di repository, atau seperti kalian punya handphone
lalu kalian ingin mendownload sebuah permainan atau sebuah aplikasi, maka kalian mengunjungi Play Store. Nah, kurang lebih seperti itu. Repository itu hampir sama seperti Play Store-nya dari handphone kalian atau tempatnya aplikasinya si Linux, namanya repository. Nah, kalau sudah seperti ini, cara menghentikannya adalah kalian mengetik Ctrl dan C. Nanti dia akan berhenti, lalu kita clear layarnya supaya lebih jelas. Nah, sampai step ini kita sudah menghubungkan antara jaringan server ke akses internet. Sudah saya beri jalur hijau. Nah, sekali lagi, untuk setiap apapun jenisnya, maupun server, maupun router, maupun PC kalian, sebenarnya wajib hukumnya dilakukan update. Fungsinya apa? Dari update itu banyak sekali sebuah keamanan-keamanan fitur baru, atau banyak sekali menu-menu baru yang akan bisa kita rasakan atau bisa menyesuaikan dengan network yang semakin berkembang. Nah, lalu bagaimana cara kita mengupgrade atau ingin menginstal sebuah aplikasi yang berada di repository? Nah, langkah selanjutnya di sini adalah langkah update server dengan repository lokal atau Indonesia. Ya, sebenarnya si Ubuntu server ini menyediakan repository, tapi supaya lebih cepat mendownload, ya kita juga menghemat kuota, kita akan mencoba repository lokal saja. Ya, ini ada dua opsi. Kalian boleh menggunakan repository manapun, boleh menggunakan repository bawaan dari si Ubuntu-nya. Nah, ini langkah kerjanya nanti akan saya masukkan ke deskripsi video saya. Nah, pertama kita harus masuk ke dalam link repository, yaitu nano garis miring etc garis miring apt source list. Kita akan coba mengketiknya. Nano spasi etc spasi apt sources list. Nah, ini adalah sebuah link ya, tempat kita akan mendownload repository. Kalau punya kalian masih ada warna yang hijau, masih ada warna yang kuning, menandakan link kalian aktif. Ya, menandakan link kalian aktif. Nah, sekarang beri tanda pagar pada semua awal kalimat. Fungsinya kita coba menonaktifkan link-link bawaan dari Ubuntu server ini dan akan kita pindahkan ke link lokal, yaitu berada di kambing UI. Nah, ini adalah sebuah script untuk kambing UI. Pertama langkahnya itu adalah beri tanda pagar ya pada awal kalimat agar tidak aktif. Nah, seperti ini. Semuanya sudah saya berikan pagar ya. Pagar 2 itu artinya sudah bawaan gitu ya. Sedangkan pagar 1 itu ini adalah saya berikan secara otomatis atau kita beri semua sampai biru. Nah, ini masukkan script yang saya berikan tadi, dep kambingui.ac.id. Nah, perhatikan jangan sampai salah mana spasi, mana huruf yang kayak practice gitu ya, update universe. Nah, itu jangan sampai salah mengetikkan. Ingat, jangan sampai salah typo untuk mengetiknya. Diperlukan untuk ketelitian. Nah, pastikan script ini sudah kalian ketik. Tujuannya apa? Nanti ketika kita akan mengupgrade atau mendownload aplikasi akan diarahkan ke servernya http kambingui.ac.id Ubuntu. Nah, ini yang disebut dengan repository. Pastikan kalian ingat, pastikan kalian mengetiknya dengan benar. Harus teliti, jangan sampai salah satu huruf, jangan sampai kurang satu huruf. Kalau sudah, kita simpan seperti biasa. Lalu saya clear dulu, saya bersihkan dulu.
Nah, langkah selanjutnya, sekarang kita mulai upgrade dengan cara mengetik apt minget spasi update. Apt minget spasi update. Nah, dia akan mengecek sebuah sistem yang ada gitu ya. Kebetulan saya sudah mendownload atau saya sudah update ya. Jadi kemungkinan tidak ada file yang terdownload. Tapi buat kalian ini reading page list down artinya punya saya ini sudah terupgrade sebelumnya melalui server kami UI. Bila mana kalian belum upgrade, nanti akan ada sebuah proses penginstalan, yaitu mendownload, lalu menginstal, mendownload yang baru, lalu menginstal, dan mengalami proses seperti ini. Nah, seperti inilah cara untuk memberi akses internet kepada server kita, lalu memindahkan repositori ke repositori lokal. Selanjutnya kita mengupgrade sistem. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan coba mendownload untuk aplikasi DHCP server. Sekian untuk materi hari ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, ayo.